Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Hari ini kita telah berada di hari ke-17 bulan Ramadan, merupakan hari yang agung sebab di hari ke-17 Ramadan ini Rasulullah menerima wahyu pertama kali, yakni hari turunnya Al-Quran untuk pertama kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari menghidupkannya dengan terus berusaha menghatamkan Al-Quran, khususnya bagi yang bertekad menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Insya Allah hari ini sudah memasuki juz ke-17. Adapun bagi yang tidak menghatamkan Al-Quran bisa membaca surah-surah pilihan. Nah, di video kali ini kita akan mengungkap 7 keajaiban membaca Al-Quran, sekaligus juga mempelajari 3 surah agung yang sangat baik kita baca setiap hari atau setiap malam. Maka pastikan para sahabat menyimak hingga menit terakhir, dan jangan lupa para sahabat menuliskan segala hajat dan segala doa di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, berdasarkan penjelasan Rasulullah, berikut 7 keajaiban membaca Al-Quran setiap malam, khususnya di dalam rumah kita. Pertama, ibadah yang paling afdol. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, afdolu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah paling utama bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, menjadi pembela pada hari kiamat. Membaca Al-Quran adalah amalan penolong kita kelak pada hari kiamat. Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada para pembacanya. Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sebab kelak pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat dan pertolongan kepada para pembacanya. Yang ketiga, diberi pahala yang banyak. Pahala membaca Al-Quran dihitung berdasarkan jumlah huruf dari ayat atau surah yang kita baca. Satu huruf yang kita baca diberi pahala 1 kebaikan yang dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 pahala kebaikan. Hal ini dikabarkan Rasulullah, beliau pernah bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa saja yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Kemudian 4 keajaiban lagi dari suka membaca Al-Quran akan terjadi pada rumah kita jika kita suka membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, rumah kita akan sering didatangi malaikat, dijauhi oleh setan, nyaman dan luas bagi penghuninya, dan akan banyak
kebaikan dan keberkahannya. Rasulullah pernah bersabda, "Aktsiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum." Banyak-banyaklah kalian membaca Al-Qur'an di dalam rumah kalian. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihil Qur'anu yaqillu khairuhu wa yakthuru syarruhu wa yudayyaqu ala ahli. Bahwa sesungguhnya rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Qur'an akan sedikit kebaikannya, banyak keburukannya, dan terasa sempit bagi penghuninya. Sayyidina Abu Hurairah pernah berkata, sesungguhnya sebuah rumah akan terasa lapang dan luas bagi penghuninya, akan sering dikunjungi para malaikat, dijauhi oleh setan, dan akan bertambah banyak kebaikan-kebaikan serta keberkahan-keberkahan di dalamnya jika di dalamnya dibacakan Al-Quran. Sebaliknya sebuah rumah akan terasa sempit bagi penghuninya, para malaikat pun enggan masuk ke dalamnya, bahkan malah setan yang sering masuk ke dalamnya, serta sangat sedikit kebaikannya jika di dalamnya tak pernah dibacakan Al-Quran. Nah, yang paling baik adalah membaca Al-Quran dengan niat menghatamkannya. Setiap malam kita baca 1 juz sehingga dalam 1 bulan sudah hatam Al-Quran. Jika tidak sanggup menghatamkan Al-Quran, maka kita bisa merutinkan membaca surah-surah pilihan. Berikut 3 surah pilihan yang telah ditunjukkan Rasulullah sangat baik dibaca setiap malam. Surah yang pertama, surah Yasin. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu." Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya hanya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Surah yang kedua, surah Tabarok atau surah Al-Mulk. Rasulullah saat ditanya tentang surah Al-Mulku atau surah Tabarok, beliau menjawab, "Hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min azabil qabri." Surah Tabarok adalah surah yang mencegah dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa alam kubur. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, "Inna suratan min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa 30 ayatan." Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah hanya terdiri dari 30 ayat. Syafa'at li rajulin fa akhrajathu minan nari wa adkhalathul jannata wa hiya suratu Tabarak. Akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya, lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Kemudian surah yang ketiga, surah Al-Waqi'ah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang berasal dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusbihu faqatun abadan." Barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Demikianlah keajaiban-keajaiban yang akan kita dapatkan jika istiqomah membaca Al-Quran setiap hari atau setiap malam. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.